Israel dilaporkan telah melakukan serangan balasan ke Iran pada Jumat 19 April 2024. Namun serangan tersebut tak menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang berada di Provinsi Isfahan. Iran pun mengonfirmasi tidak ada kerusakan di pangkalan militer atau fasilitas nuklirnya. Serangan balasan Israel bisa disebut gagal lantaran drone Zionis ditembak jatuh pasukan Teheran. Lantaran fasilitas nuklir dalam keadaan aman, Iran mengaku sedang membuat strategi baru mengubah nuklir menjadi senjata mematikan bagi Israel. Dikutip dari The Economic Times, hal itu disampaikan oleh Komandan Senior Korps Mengawal Revolusi Islam atau IRGC Iran, yakni Brigadir Jenderal Ahmad Haktalab, yang mengatakan fasilitas nuklir Iran sepenuhnya aman. Oleh sebab itu, Iran siap menembakkan rudal yang kuat sebagai tanggapan terhadap kemungkinan serangan rezim Israel. Haktalab meyakini dengan pertahanan pasif, peralatan canggih, serta penyebaran fasilitas nuklir di seluruh negeri, maka Iran siap melawan segala macam ancaman. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina atau Brigade Al-Quds terlibat bentrok sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dikutip dari tribunnews.com, pertempuran sengit itu terjadi di kota Tulkam, tepi barat pada Jumat 19 April. Saat itu, tentara IDF berniat melakukan serbuan ke kota tersebut. Namun aksi itu dihalau oleh Brigade Al-Quds hingga terlibat baku tembak jarak dekat. Sayangnya, dalam pertempuran itu seorang komandan Brigade Al-Quds cabang Tulkam meninggal. Adapun ia adalah Muhammad Jaber yang dikenal sebagai Abu Suja. Tak hanya sebagai komandan Al-Quds, Jaber juga merupakan satu di antara pendiri Gerakan Jihad Islam Palestina. Selesai kematian komandannya, para pejuang Al-Quds langsung melancarkan serangan balas dendam. Akibat kemarahan pejuang Al-Quds, seorang perwira dan 3 tentara Israel mengalami luka berat. Hal tersebut pun telah dilaporkan oleh radio tentara Israel. Sejumlah tentara Israel sekarat saat berada di Camp Nursam di Tulkam tepi barat. Sayangnya hingga saat ini pihak militer Israel belum mengonfirmasi kerugian dan jumlah korban dalam baku tembak dengan Al-Quds. Hezbollah melancarkan serangkaian operasi ke posisi Israel pada Jumat 19 April 2024. Akibat serangan itu, Israel dilaporkan mengalami kegagalan epik dan strategis. Al-Mayadinat melaporkan operasi 1 hari penuh dari Hezbollah sebagai aksi balas dendam seusai pejuangnya Muhammad Hassan al-Zayed Abdul Mohsen Fadala tewas. Hezbollah mulai menyerang markas pasukan pertahanan Israel atau IDF saat tentaranya melakukan pertemuan sekira pukul 1 pagi. Pada sore harinya, yakni 16:50 waktu setempat, Hezbollah menyerang mata-mata dan pangkalan IDF. Serangan dilanjutkan sekira pukul 17:10 dan 17:50 ke markas Israel menggunakan roket yang sesuai. 2 serangan penutup pada pukul 18:50 waktu setempat, Hezbollah menghancurkan pangkalan IDF di Metula dan Seba, Lebanon. Mantan komandan IDF Formasi Utara yakni Noam Tibon mengatakan Israel telah gagal secara strategis. Tibon menyebut Israel sangat buruk dalam mengelola perang di Gaza dan Lebanon, yang menegaskan tentara IDF yang berada di sepanjang perbatasan Lebanon dilanda ketakutan dan kepanikan. Bahkan warga yang tinggal di perbatasan Lebanon pun meninggalkan rumahnya hingga kawasan Al-Jalil berubah menjadi kota hantu. Israel telah melakukan serangan balas dendam ke Iran pada Jumat 19 April 2024 pagi. Namun serangan tersebut gagal hingga Teheran mulai mengubah strategi penggunaan nuklirnya. Menanggapi kegagalan Israel, Amerika Serikat ketakutan dan buru-buru mengklaim tak terlibat serangan balasan Zionis. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang menyerukan Iran dan Israel untuk mengurangi eskalasi di kawasan tersebut. Lantas Antony Blinken menegaskan Amerika Serikat tidak terlibat dalam tindakan ofensif apapun. Pernyataan itu menyusul serangan ke Iran yang diklaim Israel berhasil mengakibatkan 3 ledakan kecil di Isfahan. Alih-alih memberikan komentar soal serangan balasan Israel, Antony Blinken justru berkelit. Ia mengalihkan pembicaraan dengan menyebut Washington berjanji menghentikan eskalasi antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Blinken menegaskan eskalasi di jalur Gaza sulit dihentikan karena Israel dan Hamas tak kunjung mencapai kesepakatan gencatan senjata. Sebagai sekutu Israel, Antony Blinken mempromosikan narasi bahwa Israel telah mengajukan persyaratan yang murah hati kepada Hamas namun ditolak.
Israel mengklaim serangan balas dendam mengakibatkan ledakan di 3 pangkalan Iran pada Jumat 19 April pagi, namun Iran mengklaim serangan balasan itu gagal lantaran tak ada kerusakan apapun. Bahkan kini beredar lubang kecil yang disebut-sebut dampak serangan Israel yang lemah. Dikutip dari Al Arabiya, juru bicara Badan Antariksa Iran Hossein Dalirian mengatakan serangan Israel gagal. Pasalnya serangan Zionis tak berhasil menghantam Teheran. Hal itu terjadi lantaran pertahanan udara Iran berhasil menembak jatuh rudal Israel. Teheran pun mengonfirmasi rudal Israel tak menyentuh situs-situs nuklir di provinsi Isfahan. Sementara beredar di media sosial potret lubang yang diklaim sebagai dampak serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam potret itu terlihat lubang yang sangat kecil sebesar jari telunjuk manusia. Padahal Israel sendiri mengklaim serangan tersebut berhasil mengakibatkan ledakan di pangkalan Teheran. Namun media Israel di Telegram pun turut membagikan potret tersebut dan mengejek serangan IDF yang gagal. Dalam keterangannya, media tersebut menuliskan waktu yang akan menjawab terkait kebohongan Israel soal serangan ke Teheran. Rusia merespons serangan balas dendam Israel ke Iran pada Jumat 19 April pagi. Meskipun serangan itu gagal, namun Rusia memperingatkan Israel yang tetap nekat balas dendam ke Teheran. Dikutip dari The Moscow Times, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov langsung merespons serangan Israel. Ia mengatakan Israel telah melakukan serangan balasan terhadap musuh bebuyutannya. Rusia pun memperingatkan Israel bahwa Iran tidak menginginkan eskalasi. Bahkan hal tersebut telah ditekankan Rusia saat perwakilannya melakukan sambungan telepon dengan pihak Israel. Namun rupanya Israel tetap nekat melancarkan serangan balas dendam itu. Lantas Kremlin mengaku pihaknya sedang mempelajari laporan Israel melakukan serangan ke Teheran. Rusia pun mendesak semua pihak agar menahan diri demi mencegah eskalasi lebih lanjut. Internal pemerintahan Israel semakin pecah seusai pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangan balasan ke Iran pada Jumat 19 April 2024 pagi. Pasalnya seorang pejabat Israel justru membuat pernyataan kontroversial hingga dikejam oleh banyak pihak. Dikutip dari Al-Mayadinat, Menteri Keamanan Nasional Israel yakni Itamar Ben-Gvir membuat cuitan di akun X seusai IDF gagal menyerang Iran. Ben-Gvir menuliskan satu kata dalam bahasa Ibrani yakni lame yang berarti cacat. Cuitan tersebut dituliskan seusai Iran mengklaim wilayahnya tak mengalami kerusakan akibat serangan Israel. Menanggapi cuitan tersebut, beberapa pejabat Israel yang lainnya murka dan mengecam Ben-Gvir. Pemimpin oposisi Israel yakni Yair Lapid mengatakan belum pernah ada seorang menteri yang melakukan kerusakan besar terhadap keamanan negara dan status internasionalnya. Ia menjelaskan Ben-Gvir tidak bisa dimaafkan lantaran mencemooh hingga mempermalukan Israel. Kecaman senada juga disampaikan oleh anggota Knesset Mikael Levy yang mengatakan Ben-Gvir merupakan sosok menteri kegagalan nasional. Masyarakat Iran berbondong-bondong turun ke jalan menggelar aksi demo seusai diserang Israel. Warga Iran meminta pemerintah Teheran segera membalas serangan Israel. Dikutip dari tribunnews.com, para demonstran berjalan kaki hampir 1 km dari Universitas Teheran ke alun-alun Enghelab. Aksi demo itu dilakukan sembari membawa plakat serta slogan dan spanduk yang menentang Israel dan Amerika Serikat. Mereka turut meneriakkan kalimat dukungan kepada pemerintah pusat agar segera membalas serangan Israel. Selain itu, aksi protes warga dilakukan di sejumlah kota besar Iran, termasuk provinsi yang menjadi sasaran Israel yakni Isfahan. Para demonstran yang hadir menyebut serangan drone dan rudal Iran sebagai pembelaan yang sah. Diketahui Israel telah melakukan serangan balas dendam ke pusat kota Isfahan, Iran pada Jumat 19 April pagi, namun serangan balasan itu tidak berhasil menghantam Teheran. Pasalnya pertahanan udara Iran berhasil menembak jatuh rudal Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.